WhatsApp versus Telegram versus Signal. Kira-kira siapa yang bakal menang? Assalamualaikum, selamat datang di channel Arafah Akbar. Di channel ini kita akan banyak bahas tentang dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi kalau kamu baru ada di sini, setelah video ini kamu bisa cek-cek video kita sebelumnya. Barangkali aja ada video-video yang bisa bermanfaat buat kamu. Oke, beberapa minggu yang lalu, dunia per-WhatsAppan ini sempat agak rame karena ada kabar dari Facebook selaku induk perusahaannya WhatsApp yang akan memperbaharui kebijakan privasinya. Dalam notifikasi WhatsApp disebutkan jika pengguna tekan setuju, artinya mereka menerima ketentuan dan kebijakan privasi baru itu. Dan ini berlaku per tanggal 8 Februari mendatang. Disebutkan juga dalam notifikasi bahwa lewat dari 8 Februari, setiap pengguna perlu menerima pembaharuan itu jika ingin tetap bisa menggunakan WhatsApp. Tapi hal ini diklarifikasi oleh WhatsApp di blog resminya. Dikatakan kalau pembaharuan kebijakan ini hanya mencakup opsi baru bagi orang-orang yang mengelola bisnis mereka di WhatsApp dan tidak memperluas kemampuan WhatsApp untuk berbagi data dengan Facebook. Ini salah satunya yang akan kita bahas. Secara keamanan, baik WhatsApp, Telegram maupun Signal, ketiganya sama-sama punya enkripsi end-to-end. Apa itu enkripsi end-to-end? Pada prinsipnya, enkripsi end-to-end itu mencegah calon penyadap atau penyedia telekomunikasi atau penyedia internet, bahkan penyedia layanan komunikasi, supaya nggak ada yang bisa mengakses kunci kriptografi yang diperlukan untuk mendekripsi percakapan. Apalagi itu enkripsi dan dekripsi. Jadi gini, enkripsi adalah proses pengkodean untuk mengubah informasi atau data supaya nggak bisa dibaca oleh pengguna yang nggak sah. Sedangkan dekripsi adalah proses mengubah data yang telah dienkripsi tadi agar kembali ke bentuk yang bisa dibaca. Jadi seharusnya aman, nggak ada pihak yang nggak bertanggung jawab yang bisa lihat isi chattingan kita. Apalagi WhatsApp menjaga kodenya dengan sangat ketat. Meskipun nggak ada bukti kalau enkripsi WhatsApp bisa diretas, kenyataannya teknologinya nggak bisa diperiksa dengan mudah. Tapi yang perlu diingat juga, Facebook ini adalah bisnis yang fokus pada menambang data orang, sebagian besar untuk tujuan periklanan. Karena prinsipnya gini, di dunia ini kan nggak ada yang gratis ya, semua pasti ada timbal baliknya. Somehow akan ada bayarannya lah. Cuma Tuhan yang Maha Pengasih yang akan kasih rezeki ke makhluknya dan nggak mengharapkan apa-apa. Karena Tuhan nggak butuh sama makhluknya. Jadi kalau kita pakai produk-produk yang ada embel-embel free, maka sebetulnya produknya bukanlah barang atau aplikasi yang kita pakai. Justru kita lah produknya. Nah, jadi apa pilihannya? Well, ada beberapa aplikasi chat lain kalau kamu mau pindah. Yang paling terkenal setelah WhatsApp itu Telegram. Atau yang belakangan ini lagi rame diobrolin itu Signal. Udah banyak tech reviewer atau media yang bahas gimana perbandingannya. Makanya mari kita langsung jump aja ke sana. Ada 5 hal yang akan kita bandingkan. Pertama, end-to-end encryption. Jadi baik WhatsApp, Telegram maupun Signal, ketiganya memiliki end-to-end encryption. Bedanya kalau di WhatsApp, file backup-nya itu nggak di-encrypt, jadi rentan terhadap peretasan atau hacking. Nah, kalau di Telegram, masalahnya lain. Servernya Telegram punya akses ke kunci untuk melakukan dekripsi. Jadi dari ketiganya, cuma Signal yang truly end-to-end encryption. Di Signal, kunci enkripsi disimpan di ponsel dan komputer pengguna, bukan di server seperti Telegram. Untuk menghindari potensi resiko, meskipun sangat kecil, itu spoofing. Spoofing adalah salah satu bentuk penipuan online yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai seseorang atau pihak tertentu. Di Signal, kita akan diperingatkan jika kunci keamanan orang yang kita ajak chatting itu berubah. Sampai-sampai Signal ini jadi aplikasi yang disarankan oleh mantan anggota CIA Edward Snowden, yang beliau ini pernah menyalin dan membocorkan informasi yang sangat rahasia dari NSA di tahun 2013. Kedua, chat backup. Chat backup ini fungsinya untuk menyimpan chattingan kita, supaya kalau terjadi apa-apa sama perangkat kita bisa mengembalikan atau istilahnya merestore chattingan kita ke perangkat yang dalam kondisi baik. Dan WhatsApp, Telegram maupun Signal, ketiganya punya fitur ini. Perbedaannya kalau di WhatsApp,
Backupnya disimpan di pihak ketiga seperti Google untuk Android atau iCloud untuk iOS. Tapi ya itu tadi, nggak ada enkripsi untuk backup di WhatsApp. Kalau di Telegram, fitur backup udah ada di dalam aplikasinya dan disimpan di server. Kecuali untuk fitur obrolan rahasia atau secret chat. Nanti kita akan bahas fitur ini. Dan untuk Signal, ada juga fitur backup di dalam perangkat yang kita pakai atau lokal gitu. Secara default sih fitur ini nggak aktif. 3. Screen Security. Screen Security ini maksudnya kita nggak akan bisa capture screen kita. Kan kita suka tuh kalau mau ngebagiin chattingan kita ke orang lain, kita suka capture screen kita. Dengan adanya fitur Screen Security ini, kita nggak akan bisa ngelakuin itu. Fitur ini nggak ada di WhatsApp. Di Telegram ada, tapi fitur ini hanya bisa dipakai di obrolan rahasia. Obrolan rahasia ini hanya dapat dibaca di perangkat yang mengirim pesan dan perangkat yang menerimanya. Bahkan menggunakan akun yang sama, nggak akan mungkin membaca pesan ini di perangkat yang lain. Kita juga bisa ngirim pesan yang otomatis hilang sendiri setelah waktu yang ditentukan. Fitur ini nggak ada di WhatsApp dan hanya ada di Telegram dan Signal. Fitur ini nggak ada di WhatsApp dan hanya ada di Telegram dan Signal. Bedanya, di Telegram fiturnya terpisah. Jadi ada chat yang rahasia dan ada juga chat yang biasa. Tapi di Signal, fitur ini adalah fitur bawaan. Cuma di Signal, penerima masih bisa melakukan screen capture. Keempat, Group Chat Security. Masih berhubungan dengan yang ketiga tadi, baik di WhatsApp maupun Telegram, keduanya nggak punya fitur ini dan cuma ada di Signal. Kelima, Self-Destructing Message. Fitur ini yang sempat kita singgung sebelumnya, yaitu fitur menghilangkan pesan secara otomatis di waktu yang udah kita tentukan. Sekali lagi WhatsApp kalah fitur, karena di Telegram maupun Signal ada fitur ini. Walaupun di Telegram fitur ini ya sama dengan Screen Security tadi, cuma ada di obrolan rahasia atau secret chat, nggak di semua chat. Sedangkan di Signal, ini fitur bawaan untuk semua chat. Kesimpulannya, secara popularitas WhatsApp menang. Per Februari 2020 aja, melalui blog resminya, WhatsApp mencatatkan total penggunanya di seluruh dunia adalah 2 miliar pengguna. Wow. Tapi biar begitu, secara fitur keamanan, WhatsApp masih bisa dibilang kalah dengan Telegram dan Signal. Kalah di sini bukan berarti nggak aman ya. Kalau untuk ngobrol biasa kayak personal atau keluarga, ya itu sih aman-aman aja. Tapi kalau kamu ingin ngobrol secara rahasia, kamu bisa coba Telegram atau Signal. Ada alasan kenapa WhatsApp begitu populer. Salah satunya karena kemudahan kenyamanan pengguna. Ya, seringkali untuk meningkatkan kenyamanan, kita harus mengorbankan keamanan. Ini berlaku buat segala aspek. Jadi silahkan coba-coba dulu, baru kamu tentukan mau pakai yang mana. Dan itu dia video kita kali ini. Semoga informasinya bisa berguna buat kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.